Ikhlas yaitu mengerjakan sesuatu murni semata-mata hanya karena Allah. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa yanbaghi al-i'tina'u ay al-ihtiyatu bil ikhlasi wa huwa al-amalu lillahi ta'ala wahdahu. Wayang bagi dan sebaiknya al-i'tina'u ay al-ihtiyatu bil ikhlasi, dan sebaiknya kita memperhatikan, artinya menjaga bil ikhlasi, keikhlasan dalam semua aktivitas kita. Karena ini kaitannya dengan sholat, maka sebaiknya kita memperhatikan ikhlas dalam mengerjakan sholat. Wa huwa al-amalu lillahi ta'ala wahdahu. Ikhlas yaitu mengerjakan sesuatu murni semata-mata hanya karena Allah. Mengerjakan sesuatu murni karena Allah, bukan karena pengen dapat pahala, bukan karena pengen masuk surga, bukan karena takut dari neraka. Atau bahasa gampangnya pengen bikin Allah senang, pengen mendapatkan ridho Allah. Ikhlas, bukan ngarepin pahala, bukan karena pengen masuk surga, bukan karena takut dari neraka. Banyak cuma pengen bikin Allah senang. Abang Junaid itu ikhlas, Pak. Abang masih ribet. Masih ngarepin pahala. Itu ikhlas namanya. Ya kayak kita sebagai suami, contohnya kita berangkat dari rumah pagi-pagi keluar nyari nafkah, tujuannya biar istri ngeliatnya seneng. Alhamdulillah laki gua rajin gitu, pagi-pagi udah keluar aja udah gitu. Mau mana kayak yang penting keluar dulu dari rumah gitu. Atau sebaliknya, istri pagi-pagi udah nyiapin sarapan buat suaminya, nyiapin kopi buat suaminya, tujuannya biar suami seneng lihat. Begitu doang, kagak pengen dipuji, kagak pengen dibagi macam-macam. Begitu. Kita mengerjakan sholat pun kalau bisa seperti itu. Tujuannya biar Allah senang sama kita, ngarepin yang lain-lain. Nah kalau Allah udah senang sama kita mah apa ge dikasih. Jangankan cuma surga, jangankan cuma pahala. Kalau Allah udah senang, ikhlas tuh. Apa kok? Hah?
Fal afdalu tajridul ibadati anit tama'i fit tawabi wa talabihi. Maka yang paling afdol dari ikhlas itu yaitu tajridul ibadati, memurnikan ibadah yang kita kerjakan, anit tama'i fit tawabi wa talabihi, dari mengharapkan pahala dan memintanya dan mencarinya. Itu ikhlas yang paling afdol, memurnikan ibadah kita dari mengharapkan pahala. Jadi ibadah yang kita kerjakan bukan untuk mengharapkan pahala. Ikhlas yang paling afdol. Kalau bisa walau amila lahu ta'ala ma'at tama'i fi dzalika wa talabihi fatasihhu ibadatuhu jazman kama afadahu Ibnu Hajar fit Tuhfati. Kalau seandainya dia mengerjakan satu ibadah, atau kalau kaitannya dengan sholat, dia mengerjakan sholat lahu ta'ala, karena Allah ta'ala, ma'at tama'i fi dzalika wa talabihi, tapi tetap mengharapkan yang demikian itu dan mencarinya, pahala maksudnya, fatasihhu ibadatuhu jazman, maka sah ibadahnya secara pasti. Tetap sah, meskipun sholatnya masih ngarepin pahala tetap sah, cuma kurang afdol aja. Ya, tapi masih sah. Tadi di awalnya yang bagi sebaiknya yang paling cakep mah kalau sholat jangan ngarepin pahala. Udah biar Allah senang aja sama kita. Itu yang paling cakep, paling afdol. Hah? Gak ngerti pahala ya? Apa yang mau diharapin? Ya dilatih dah, pelan-pelan dilatih. Blok tahun masih belum bisa juga. Dan dia mati. Kama afadahu Ibnu Hajar fit Tuhfati, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab At-Tuhfah. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala akhlis dinaka yakfika al-qalilu minal amali, akhrajahu Ibnu Abi Dunya wal Hakim. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, akhlis dinaka, murnikanlah agamamu, ikhlaskanlah agamamu. Artinya amal perbuatan kita. Dinun artinya amal perbuatan kita. Agama artinya amal perbuatan. Yakfikal qalilu minal amali, maka akan menjadi cukup amal ibadahmu yang sedikit.
al-qalilu minal amali, maka akan menjadi cukup amal ibadahmu yang sedikit. Yang dituntut bukan banyaknya ibadah, tapi ikhlasnya. Meskipun banyak, kalau ikhlas cakap. Ya, kayak kita misalkan wirid, zikir 1000, tapi rada terpaksa. Kapan kelarnya sih? Mendingan zikirnya 100.000 tapi ikhlas. Kapan sih mentongjang? Jadi yang dituntut bukan banyaknya, tapi ikhlasnya. Akhlis dinaka yakfikal qalilu minal amal. Mendingan 165 ikhlas daripada 3 gak ikhlas. Daripada 3 doang, ntar 3 doang lagi. 93 ikhlas daripada 105, ntar 3 doang. Akhrajahu Ibnu Abid Dunya wal Hakim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abid Dunya dan Imam Al Hakim. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qol akhlisu a'malakum lillahi fa innallaha la yaqbalu illa ma khalasa. Akhrajahu Daruqutni kada fiz zawajir. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akhlisu a'malakum lillahi, ikhlaskan, murnikan amal perbuatan kalian karena Allah. Fa innallaha la yaqbalu illa ma khalasa. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal perbuatan kecuali yang ikhlas. Allah hanya menerima amal perbuatan yang dikerjakan dengan ikhlas. Akhrajahu Daruqutni. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang rada takut sama bini. Imam Daruqutni kada fiz zawajir, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Az-Zawajir. Qala Ma'ruf al-Karhi Al-Qurhi, serah ya, mau dibaca Al-Karhi boleh, Al-Qurhi boleh. Hah? Agak debat. Man amila litawabi fahuwa minat tujari, wa man amila khaufan minan nari fahuwa minal abidi, wa man amila lillahi fahuwa minal ahrori. Syekh Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi pernah berkata, man amila litawabi fahuwa minat tujari. Orang yang dalam aktivitas yang ngarepin pahala berarti dia pedagang. Dagang, dia nyari keuntungan. Hah? Untung rugi jadinya hitungannya. Besok di masjid banyak tukang dagang itu. Pindah pahala sih. Bahwa minat tujari, maka dia termasuk pedagang.
Wa man amila khaufan minan nari fahuwa minal abidi. Orang yang dalam aktivitasnya dia kerjakan karena takut dari neraka, maka dia termasuk budak, karyawan. Nah, kalau budak mah dia tujuannya agar jangan sampai dapat siksaan dari majikannya. Karyawan kerja agar jangan sampai dapat hukuman dari bosnya. Wa man amila lillahi fahuwa minal ahrori. Dan orang yang mengerjakan aktivitasnya karena Allah, maka dia termasuk orang yang merdeka. Itu kan kata malaikat, kazab tak, bohong loh gitu. Ngomongnya dong lillahi ta'ala, ngarepinnya mah pahala. Betul. Makanya ciri-cirinya gampang. Orang yang dalam aktivitasnya ikhlas, mau lagi rame-rame ya begitu kerjaannya, lagi sendirian pun tetap begitu. Kita misalnya yang biasa sholat lama, emang lagi rame-rame ya segitu sholatnya, sendiri pun ya segitu. Biasanya cirinya begitu tandanya. Zikir lagi rame ya 165, lagi sendiri ya 165. Makanya di dalam kitab Al-Hikam dan juga dulu pernah dijelasin sama Buya, ikhlas itu pengertiannya dua. Tadi yang pertama selain mengerjakan sesuatu karena Allah, yang kedua mengerjakan sesuatu sesuai dengan tuntunan. Dalam kitab Al-Hikam keterangan. Lama sesuai tuntunan pasti ikhlas. Nah, kalau sesuai tuntunan, mau itu lagi sendiri ya sesuai tuntunan, lagi bareng-bareng juga sesuai tuntunan. Apa kan? Itu masih baplak alat. Gitu. Nanti lihat di kitab Al-Hikam ada keterangannya. Dan dulu juga Buya juga ngejelasin begitu. Ikhlas itu begitu. Pertama mengerjakan sesuatu karena Allah, yang kedua sesuai tuntunan. Enggak ada bedanya mau lagi sendiri atau lagi rame-rame, yang ada beda. Ada fi Nazhatil Majalis, bagaimana yang terdapat dalam kitab Nazhatul Majalis. Itu makalah dari Syekh Ma'ruf Al-Karfi. Apaan kok? Dan apaan kali? Wa qala Nasr bin Muhammad As-Samarqandi fi Tanbihil Ghafilin, qala al-faqih man arada ayyajida tawaba amalihi fil akhirati fayambagi lahu ayyakuna amaluhu khalisan liwajhillahi ta'ala bi ghairi riya'in tumma yunsi dzalikal amala likaila yatlubuhul ujubu. Dan Imam Nasr bin Muhammad As-Samarqandi berkata di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang belum kita baca. Oh, udah. Bagian udah nih. Kalau pernah ngaji sama Buya, pernah tuh Buya baca Tanbihul Ghafilin. Qala al-faqihu, Imam Al-Faqih berkata, man arada ayyajida tawaba amalihi fil akhirati,
fayambagi lahu ayyakuna amaluhu khalisan liwajhillahi ta'ala bighairi riya'in. Man aroda, orang yang ingin ayyajida thawaba amalihi, mendapatkan nilai dari apa yang dia kerjakan fil akhirati, di akhirat nanti, fayambagi, maka sebaiknya fayambagi lahu, maka sebaiknya bagi dia ayyakuna amaluhu, dia jadikan amal perbuatannya kholison liwajihillahi ta'ala, murni mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, bi ghairi riyain, tanpa ada riya sedikit pun di hatinya. Nah, kalau perbuatan yang dikerjakan dan di dalamnya terslik riyanya, nanti begitu di sono kita tanyain, ya Allah, kan saya dulu sholat, kan saya dulu puasa, saya dulu zakat, sodako, haji, berbuat baik, segala macam. Ntar dijawab begitu, kan dulu lu sholatnya karena si anu, ono minta. Begitu kemudian sholat, misalkan sholat sunnah, tahajud, duha, karena ngarepin rezeki yang banyak. Ntar begitu kita tanyain pahalanya di sono, kan dulu udah gua kasih rezeki itu. Di sono udah kagak ada, udah. Kalau pengen dapat nilai dari perbuatan kita di akhirat nanti, ya sekarangnya kita ikhlaskan. Kalau ada riaknya, ntar gitu, ono minta. Betul. Gas. Tumma yunsi dalikal amala, kemudian hendaknya dia lupakan perbuatannya itu. Likaila yatlubuhul ujubu, agar tidak muncul sifat ujub dalam dirinya. Abang Junaid itu ngertinya gimana? Kalau saya emang ngertiin begitu, anaknya udah. Bukan perbuatan. Kita habis sholat, habis zakat, habis sodakoh, kita lupakan agar jangan sampai timbul ujub di hati kita. Iya, amal ibadah. Karena kalau masih kita ingat-ingat, ntar ujung-ujung kita bangkit. Mendingan gua, alhamdulillah gua mah. Apa? Ujub di hati. Karena merasa udah ngerjain sholat, udah banyak sodakohnya, udah banyak infaknya. Ujub. Dilupakan. Ya kalau kita udah lupa, jadi nggak bangkit jadinya. Penyebabnya kenapa kita masih suka bangkit itu karena ini. Kita masih ngingetin apa yang udah kita kerjakan. Ujub timbulnya.
Tsumma yunsi dzalikal amala, kemudian dia lupakan amal perbuatannya itu, likai la yatlubul ujubu, agar tidak muncul sifat ujub dalam dirinya. Li'annahu yuqalu hifzut ta'ati asyaddu min fi'liha. Inteh. Berdasarkan ini, ada ulama yang berkata hifzut ta'ati asyaddu min fi'liha. Menjaga perbuatan taat lebih sulit dibanding mengerjakannya. Ngerjainnya gampang, cuma ngerawatinnya yang susah. Ngerjain sholat gampang, cuma agar nilainya terus ada itu yang sulit. Infak gampang, cuma agar nilai infak itu terus ada itu yang sulit. Menjaga perbuatan taat lebih sulit dibanding mengerjakannya. Karena kan gampang banget tuh ngapusnya. Al hasadu ya'kulul hasanati kama ya'kulun naru al hatoba. Kama ta'kulun naru al hatoba. Sifat hasad akan melahap habis kebaikan bagaimana api melahap kayu bakar. Asal muncul hasad di hati sedikit langsung habis. Ayatnya juga sering kita baca. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan, jangan kamu hapus nilai sedekahmu dengan kamu bangkit-bangkit. Bangkit-bangkit udah hilang dah nilai. Hasad. Kagak senang melihat orang lain sukses itu hasad. Senang melihat orang lain sukses. Orang lain bahagia kagak senang. Rata-rata kita punya sifat itu. Intaha. Terus ini nih. Jadi itu ya harus kita perhatikan ikhlas dalam semua amal ibadah kita. Jangan sampai asaan kita mah udah banyak yang kita kerjain, tahu-tahu nilainya kan bolong. Wa yang bagi al-huduru li'annahu ruhus sholati wa huwa huduru qalbihi ma'a rabbih. Dan sebaiknya kita perhatikan juga hadirnya hati di dalam sholat, karena hadirnya hati itu merupakan ruh sholat. Ibarat kayak manusia, meskipun ganteng banget, meskipun kaya banget, tapi kalau ruhnya nggak ada, nggak bernilai. Bang Junai kan ganteng banget, kata dia. Kalau ruhnya nggak ada nilai. Justru pikiran itu sebenarnya dari hati, Bang Mak. Gitu. Pikiran bisa ngaur kemana-mana karena hatinya. Itu ruhnya sholat. Artinya sholat kalau dikerjakan tanpa hadir hatinya, bagaikan jasad tanpa ruh. Sholatnya nggak ada nilainya.
Wa huwa huduru qalbihi ma'a rabbih, yaitu hadir hatinya bersama Tuhannya azza wa jalla. Makanya kita diajarin tuh agar dalam setiap gerakan sholat kita hati kita hadir, diajarin. Begitu mau baca doa iftitah, kita niat dulu, ya Allah izinkan saya untuk baca doa iftitah. Ntar baca Fatihah, ya Allah izinkan saya baca surah. Surah juga begitu, ya Allah izinkan saya untuk baca. Begitu lagi, tidak begitu lagi. Ya minimal begitu dah. Mulutnya baca, hatinya ngikutin. Ah gitu mah kelamaan ya. Ya begitu. Ya memang hudur itu artinya banyak. Satu tadi menghadirkan Allah dalam sholat, yang kedua tadi itu setiap apa yang mulut kita baca, hati tahu dan hati ngikutin. Hati sadar betul apa yang kita baca. Jangan sampai mulut membaca tapi tahu-tahu lah ini udah orang duluin aja kapan ayainnya. Udah ruku aja, tadi baca surah belum ya? Itu namanya hatinya nggak hadir. Memang bahasa gampangnya hadir itu kita mengerjakan sholat dengan penuh kesadaran. Apa yang kita baca kita sadar betul. Tadi gampangnya dah. Ketika baca iftitah, hati kita ngikutin. Itu mulutnya Allahu Akbar kabiro, hatinya ngikut baca juga Allahu Akbar kabiro. Nah, dulu Buya juga sempat bahas tuh. Bagusnya emang hati duluan, bagusnya tuh. Hati baca Allahu Akbar kabiro, baru mulut baca Allahu Akbar kabiro. Tetap aja jadi lama-lama juga kan gitu. Emang lama. Bagusnya begitu. Bagusnya hati duluan baru mulut. Tapi kalaupun misalkan masih sulit, ya udah mulut dulu. Mulut dulu baru hati ngikut. Itu termasuk hudurul qalbi. Udah. Terada. Tapi yang paling cakepnya tadi ya, paling cakepnya hati duluan baru mulut. Kalaupun belum bisa ya udah mulut duluan baru hati. Qala sallallahu alaihi wasallam, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkari lam yazdad minallahi illa bu'dan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Maka yang bertambah dari dirinya hanyalah semakin jauh dari Allah. Salat yang tidak membuat kita menjauhi perbuatan keji dan munkar, berarti itu hanya semakin membuat kita jauh dari Allah. Kenapa salat kita belum mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar? Penyebabnya karena kita belum hadir dalam sholat. Baru cuma sekedar tunggang-tunggang doang, baru cuma badannya doang yang sholat, hatinya belum.
Kan ayatnya jelas, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu sholat yang bagaimana? Yang hatinya hadir. Jadi nggak semua sholat. Jadi penting tuh hadirnya hati. Lagi tadi di awal itu merupakan ruhnya sholat. Tsumma qala al-Ghazali wa sholatul ghafili la tamna'u minal fahsya'i wal munkar. Ada nih. Kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan wa sholatul ghafili, salat orang yang hatinya lalai, la tamna'u minal fahsya'i wal munkar, tidak akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Sholat yang bisa mencegah itu hanya orang yang sholatnya hadir. Kalau fahsya itu masuknya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Zina itu termasuk fahsya. Karena selain kita berbuat maksiat kepada Allah, juga merugikan orang lain, itu fahsya. Fahsya. Kalau maksiat kepada Allah itu mungkin masih ringan. Tapi kalau udah maksiat sama Allah juga plus nyakitin orang lain juga, itu udah fahsya. Nah, mungkar itu perbuatan-perbuatan yang meresahkan masyarakat. Apa? Begal. Tahkan. Kalau bahasa kitanya, kalau zinahnya di kamar itu fahsya namanya. Tapi kalau udah di tempat umum, mungkar, meresahkan. Apaan? Kan ada aja gitu yang pacaran di pinggir jalan. Banyak. Nah, itu penyebabnya karena sholat kita masih lalai hatinya. Jadi sholatnya belum berfungsi untuk mencegah itu. Kalau sholatnya kita perbaiki, hadir hati kita dalam sholat, lama-kelamaan keinginan untuk berbuat itu hilang dengan Warwiya anil Hasan annahu qala kullu sholatin la yahduru fihal qalbu fahiya ilal uqubati asra'u. Diriwayatkan dari Imam Al Hasan bahwasanya beliau berkata, setiap sholat yang dikerjakan tanpa hadir hatinya fahiya ilal uqubati asra'u, maka sholat itu lebih cepat untuk kayak gimana? Fahiya uqubati asrahu, maka sholat itu lebih layak untuk mendapatkan siksaan. Jangankan apa dapat pahala, yang ada kok kudunya mau disiksa itu orang. Kalau di dalam kitab risalah ada lagi tuh sambungannya. Wa ilal istighfari ahwaju, dan lebih butuh pada istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, mohon ampuni saya dari sholat yang saya kerjakan.
Kayak kita habis sholat biasanya baca istighfar 3 kali. Kudunya mah bukan 3 kali, 10.000 kali. Ya Allah, ampuni saya karena saya habis sholat. Karena sholatnya nggak hadir hati. Sholat yang gokil, nggak hadir. Karena dapat pahala, yang layak mah dapat siksaan. Ahia ilal uqubati asra. Apa? Ya bukan begitu, Kiai. Daripada kita sholat tapi siksaan, nggak sholat ya siksa bisa. Katanya kita perbaiki, bukan ditinggal sholatnya, bukan. Karena kita sholat ya belum khusyuk, udah agak sholat, salah pisan itu. Kayak ngaji kan, kayak ngaji. Meskipun dari penjelasannya kagak paham, yang penting kita hadir udah gitu. Paham kayak kagak kayak, ya sholat juga begitu udah. Kalau sekali dimaklum dah. Udah 2 kali 3 kali mah bukan dimaklum ini mah. Bahasan kemarin tuh hari Minggu ngaji pagi. Yang dimaaf itu dengan alasan tidak tahu, yang dimaaf kalau tinggalnya jauh dari ulama. Itu baru dimaaf, nggak tahunya. Cuma emang sama kiai rumahnya branding gitu. Acik kagak tahu. Ada bahasa al-jahilul ma'fu anhu. Jahil yang dimaaf. Tapi jahilnya kagak dimaaf. Malaikat bukan maklum, bukan. Malunya males gitu. Kagak mau belajar. Udah tuh. Kita perbaiki dah pelan-pelan. Kita perbaiki. Minimal kalau kemarin misalkan dari 4 rakaat semuanya los, kagak ada yang ingat pisan, sekarang mah 1 rakaat udah baik, udah cakep gitu. Untuk tingkat lagi. Terus pelan-pelan. Kalau kemarin mah hadir hatinya pas lagi takbir doang, besok udah naik. Gitu. Wa ayya'lama bima yaqulu wa yaf'alu, dan dia menyadari betul apa yang dia ucapkan dan dia kerjakan. Jadi jangan sampai apa yang kita baca kita sendiri nggak tahu. Iya, dari hudur, kandaran hudur. Bahasan hudur ini. Wa fil khabari laisa lil mu'mini min sholatihi illa ma aqala. Dzakarahu Ibnu Hajar. Dan di dalam sebuah khabar dijelaskan laisa lil mu'mini min sholatihi illa ma aqala. Tidak bernilai sholat yang dikerjakan oleh seorang mukmin kecuali apa yang dikerjakan dengan penuh kesadaran. Lama akola, kecuali yang dikerjakan dengan penuh kesadaran. Misalnya sholat 4 rakaat yang kita kerjakan dengan penuh sadar 1 rakaat doang, berarti yang bernilai itu 1 rakaat. Fatihah doang, berarti Fatihah doang yang bernilai. Takbir doang berarti.
Dzakarahu Ibnu Hajar, menjelaskannya oleh Imam Ibnu Hajar. Wal khusyu'u fi kulli sholatihi fa innahu sirrus sholati, dan khusyuk di dalam semua sholatnya, fa innahu sirrus sholati, karena sesungguhnya khusyuk itu merupakan sirnya sholat, rahasianya sholat. Intinya sholat. Wa huwa sukunul a'dha'i bi an la ya'bata bi ahadiha. Khusyuk yaitu tenangnya anggota badan, bi an la ya'bata bi ahadiha, bahwa dia tidak mengerjakan hal yang sia-sia dengan salah satu anggota badannya. Jadi dalam kitab Tanwirul Qulub itu ada keterangan, ada orang sholat lagi ngerapihin jenggotnya aja. Maka Rasul bersabda, idza khasha'a qalbuhu khasha'at jawarihu. Kalau emang hatinya khusyuk, pasti anggota badannya ikut khusyuk. Iya. Sama. Apalagi Aci nyari HP mematiin. Benerin sarung, garuk, itu udah kagak khusyuk udah. Abang. Kakinya dendek sebelah, itu kagak khusyuk. Itu khusyuk sukunul a'dha'i. Atau bisa juga diartikan gerakannya tertata rapi, itu khusyuk juga. Gerasak gerusuk. Meskipun kalau dalam penjelasan Buya itu dikeluarkan, beda bahasanya, namanya hudu. Gerakannya tertata rapi, pelan-pelan. Gampangnya tuh patokannya orang yang khusyuk atau yang hudu ketika turun sujud nggak ada suara dengkulnya. Kan kalau sujud tuh rame biasanya, bubuk begitu. Patokannya. Ya, ntar periksa aja ada sholat kita, kalau turun sujud masih ada suaranya nggak terdengkul. Ini juz 11. Hah? Tanggung. Padahal dia juga kalau sholat kayak camu cebok. Anda ada bercanda. Kamu bercandanya kadang-kadang benar. Wa hudurul qalbi bi an la yahduru fihi ghairu ma huwa fihi wa in ta'allaqa bil akhirat. Dan hadir hatinya, ini bagian khusyuk ya. Jadi khusyuk itu selain tenang anggota badannya, hatinya hadir. Bagian khusyuk. Bi an la yahduru fihi ghairu ma huwa fihi, dengan bahwa tidak hadir dalam hatinya hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan sholat, hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan yang sedang dia kerjakan.
Wa in ta'allaqa bil akhirati, sekalipun berkaitan dengan perbuatan akhirat. Lagi pakai ngebayangin dosa mah itu udah kagak khusus dah. Bayangin surga, apalagi bayangin surga mah apa yang dibayangin? Lihat aja belum. Pokoknya jangan sampai hati ini membayangkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Itu hadir hatinya. Oke tadi agar hati ini nggak ngayap kemana-mana, nggak keluyuran, diikatnya dengan itu. Setiap mulut baca, hati ngikut, atau hati baca duluan, mulut ngikut. Itu untuk mengikat hati. Jangan sampai keluyuran, jangan sampai ngebayangin hal yang macam-macam. Sekalipun berkaitan dengan akhirat. Udah. Wahada bihadat tafsiri a'ammu mimma qablahu. Dan hadirnya hati ini dengan tafsiran seperti ini a'ammu mimma qablahu, lebih umum dibanding penjelasan sebelumnya. Tadi kan di atas hudurnya hati beda lagi tuh. Ini lebih umum artiannya. Wadhalika litana illahi ta'ala fi kitabihil azizi ala fa'ilihi. Dan yang demikian itu karena Allah subhanahu wa ta'ala memuji di dalam kitabnya Al-Aziz, kitabihil aziz ala fa'ilihi, bagi orang-orang yang mengerjakannya, mengerjakan sholat dengan hati yang hadir, dengan khusyuk. Wali intifa'is sholati bintifaihi, dan karena tidak bernilai sholatnya dengan tidak hadir hatinya. Intifa itu tidak bernilai sholat. Karena sholat tidak bernilai kalau dikerjakan tanpa hadir hati. Wali anna lana wajhan ikhtarahu jam'un annahu syartun li sihhatis sholat. Wali anna lana wajhan, dan karena khusyuk ini dan hadirnya hati ini hal yang harus kita perhatikan. Wajhan kita artiin begitu tuh. Satu sisi yang harus kita perhatikan, ikhtarahu jam'un annahu syartun li sihhatis shalat. Maka sekelompok ulama memilih khusyuk dan hadirnya hati ini sebagai syarat untuk sahnya sholat. Karena begitu pentingnya khusyuk dan hadirnya hati, ada sekelompok ulama yang menjadikan khusyuk sebagai syarat sahnya sholat. Kalau kagak khusyuk berarti kagak sah sholat. Ribetnya kalau dapat ini. Lakin fi ba'diha, akan tetapi ini hanya sebagiannya, bagian syarat sah sholat. Lagi ya, coba lagi sampai kurungan. Wa mimma yuhassilul khusyu'a istihdaruhu annahu baina yaday malikil muluki
alladzi ya'lamu sirra wa akhfa yunajihi. RW. Kalau RW wa mimma yuhassilul khusyu'a, dan diantara hal yang bisa memunculkan khusyuk dalam sholat, istihdaruhu annahu baina yaday malikil muluki. Dia hadirkan dalam hatinya bahwa dia sedang berada di hadapan sang maharaja. Repot juga nih. Mana ngebayanginnya? Jangan dibayangin, jangan. Alladzi ya'lamu sirra wa akhfa, yang dia zat yang maha mengetahui atau kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah, minimal kalau emang belum bisa menghadirkan itu, kita membayangkan bahwa kita sedang diliatin sama guru kita, lagi sholat, lagi dinilai sama guru. Minimal kali kalau menghadirkan seolah-olah Allah di hadapan kita mah susah. Kita lagi makanya tuh repotnya di situ, susahnya. Malah kita membayangkan lagi diawasin sama guru kita. Dalam kitab Bidayatul Hidayah. Wa annahu